Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. It's a very quick update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Sekalian saya pengen announce soal planning saya untuk kita live streaming. Jadi nanti di live streaming akan ada pembahasan major soal Bitcoin. Kemudian kita juga akan berdiskusi seputar altcoins. Ya udah pasti teman-teman bakal banyak request dah di situ ya. Kayak Avalanche, kemudian PP, kemudian Floki, banyak banget karena di kolom komen aja itu udah ada teman-teman. Nah, di video update ini sebenarnya kita ngeliat pergerakan Bitcoin masih flat ya, konsolidasi, memasuki weekend dan memasuki ya Sabtu Minggu biasa lah ya, flat-flat gitu teman-teman. Nah, nanti di live streaming ada satu yang saya pengen ceritain. Jadi salah satu member kita itu Ethnic Trading ya, Ethnic Trading, dia di Discord itu dia sempat mention soal kalender mancing. Nah, saya ngeliat ini interesting teman-teman. Mungkin nanti saya pengen bagikan lewat live streaming, jadi kita bisa berdiskusi dan barangkali teman-teman ada yang pernah praktekin juga. Karena menurut saya lumayan seru lah untuk kita pelajarin sama-sama. And di video ini kita mau update sedikit ke teman-teman ya soal Bitcoin ETF. Seperti yang kita ketahui, looks like Bitcoin ETF memang sudah delay dan untungnya sih market nggak panik jual ya, karena saya rasa sudah price in. Price in itu maksudnya apa? Orang udah ada feeling bahwa ini kayaknya nggak mungkin lah SEC bakal meng-approve dalam waktu dekat gitu. Jadi reaction yang terjadi di market sekitar beberapa hari terakhir itu udah berupa dampak dari delaynya si Bitcoin ETF spot itu. Jadi tampaknya orang sudah punya kepercayaan bahwa aplikasi ETF yang ada saat ini very likely di reject atau ditolak ya. Jadi ditunda lagi keputusannya, diundur lagi sampai kapan kita belum tahu. Ya setidaknya dari beberapa artikel-artikel yang saya baca di sini ya more or less ngebahas seputar itu ya. WisdomTree amends S1 form spot Bitcoin ETF filing as crypto awaits SEC decisions. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian pengen pelajari nih, kalian harus cari tahu tuh istilahnya form S1 tuh apa ya. Ini kayak ibaratnya teman-teman kalau kalian ngisi form pajak ya, itu kan ada banyak tuh. Ada pajak SPT sekian, kemudian ada yang 17/770 dan lain sebagainya. Ada banyak banget lah contoh-contohnya. Dan ini ya untuk filing ETF spot ya mungkin ada form-form itu yang harus diisi dan mereka posisinya sedang nge-file atau sedang mengajukan lah kalau kita bilangnya. Dan lagi-lagi nunggu gitu. Tapi teman-teman, satu hal sih yang saya merasa bahwa ini memang sudah sesuatu yang kita antisipasi sejak lama. Ya, udah dari tahun lalu, mungkin follower di YouTube atau subscribers di YouTube channel Kevin Saili. Wah, channel Kevin Saili nyebut diri sendiri. Itu mungkin udah tahu ya, dari zaman-zaman 2021 akhir, 2022 akhir, kita udah sempat mention soal satu-satunya cara untuk market crypto bull run pada next halving adalah dengan melibatkan institusi-institusi besar. Jadi kita ngomongin duit-duit perbankan, ya, duit-duit corporate investor, kemudian duit-duit dari mana lagi ya, hedge fund, ya kan, dan lain sebagainya. Ya banyak banget lah company-company itu baru bisa masuk nih kalau misalkan ada regulasi yang jelas. Jadi waktu itu kita berbicara soal challenge yang market kripto adalah menunggu regulasi dari negara-negara besar seperti salah satunya Amerika, ya kan, teman-teman pasti tahu. Dan SEC saat ini yang sedang dicecer terus ya, karena banyak banget nih yang tiba-tiba ngajuin ETF spot. Sebenarnya ketika mengajukan ETF spot itu sebagai apa istilahnya ya, para pelaku pasar ya mengajukan ETF spot itu, ini sebenarnya sudah satu kunci teman-teman. Mereka sudah memberikan kita informasi bahwa mereka bersedia untuk mengadopsi ya Bitcoin ETF spot secara massal. Jadi kita ngomongin nih, ini sebenarnya udah blueprintnya udah jelas ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu blueprintnya udah jelas, yaitu keterlibatan investor. Jadi ada fresh money yang masuk ke dalam market ya, ada fresh money yang masuk ke dalam market dan itu melibatkan corporate money atau uang-uang dari perusahaan. Jadi kalau kita ngomongin, teman-teman bayangin ya, kita balik lagi sedikit meneliti ke belakang 2021 ya, pada saat bull run itu terjadi, apa yang menjadi trigger? Sesimpel Tesla masuk ya, sesimpel Elon Musk masuk ke market. Elon Musk waktu itu mungkin menjadi sebuah pelopor ya, bahwa ayo masuk nih ya.
Kemudian ada Michael Saylor dengan MicroStrategy itu masuk ya kan ke market. Di market kripto mungkin ini adalah dua influence besar ya, selain dari Kevin O'Leary yang dulu juga bisa dibilang bullish banget, tapi ternyata terlibat dengan, bukan terlibat lah kalau kita bilang, dia mungkin kena tipu juga kali ya sama si, kalau kata Koryo, si Kribo ya kan dari si FTX. Nah itu jadi kendala tuh teman-teman ya, ada influence yang bagus, ada influence yang kurang begitu bagus. Tapi menurut saya impact influence dari si Elon Musk sendiri itu harusnya membukakan mata para pelaku pasar bahwa ternyata market crypto legit juga nih ya. Ini kalau kita bisa goreng bareng-bareng ya ibaratnya gitu kan. Kalau kita ngomong jahat kan pemain besar istilahnya corporate pasti mikir kan begitu. Ini kalau kita bisa goreng enak nih kayaknya ya. Market capnya masih gampang nih buat kita dapat investment yang bagus gitu. Dan ya I think itu yang sebetulnya sudah cukup banget lah kalau kita bisa bilang menjadi salah satu faktor utama dari pendorong market di next bull run. Nah itu sudah kita antisipasi setidaknya sejak 2021. Cuman kendalanya adalah saat ini itu diundur terus. Jadi buat teman-teman yang mungkin, ini saya bilang buat teman-teman yang invest ya di spot, kemudian kalian banyak beli koin-koin ya, alts lah dan lain sebagainya, which is saya rasa wajar gitu loh, karena kalau kalian beli Bitcoin ya, Bitcoin naik ke 100.000 pun naik cuma 3x gitu loh dari posisi harga saat ini. Jadi agak telat kalau teman-teman yang belanjanya tuh nggak dari harga kemarin itu di 15 ribuan ya. Kalau misalkan dapat 15.000 17.000 kesini aja udah gain 2x lebih kurangnya, dan itu udah cukup menyenangkan lah buat kita ngelihat portofolio kita, ya ada peningkatan gitu ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang berbicara soal Vin, gue pengen ngubah 10x, 20x ya, 100x, kira-kira beli koin apa? Itu kan pasti yang selalu jadi pertanyaan orang-orang ya. Sebenarnya nanti kita mungkin pada saat live streaming kita bisa berbicara juga soal narasi yang perlu kita perhatikan pada saat next bull run nanti, dan kira-kira koin-koin apa aja nih yang harusnya bisa dibilang cukup ideal lah ya untuk kita manfaatkan pada saat sekarang ini, ketika harga market cap-nya atau harga daripada asetnya atau si market cap-nya itu masih terbilang kecil. Jadi pada saat next bull run kita bisa manfaatin sama-sama. Ya nanti kita sama-sama bedah, tapi kita nggak ngomongin satu spesifik koin untuk beli gitu ya. Apalagi teman-teman saya tahu kadang-kadang males untuk research. Jadi saya istilahnya sanksi juga lah untuk membahas seputar hal tersebut ya. Kita ada kekhawatiran ada orang yang membabi buta beli aja tanpa dia melakukan research. Jadi apa? Dia cuma percaya kata orang. Nah itu adalah sebuah permasalahan juga. But I think kita bakal bahas nanti pada saat live streaming biar seru aja teman-teman ya. Nanti kita bedah sama-sama. So Bitcoin ETF spot intinya sudah confirm ada pengunduran ya, jadi delay lagi. Dan apa sih yang sebenarnya perlu kita khawatirkan adalah possibility market mengalami koreksi. Jadi kemarin itu saya sempat jelaskan hal ini ya ke teman-teman di advance group. Sebenarnya kalau teman-teman lihat based on momentum, pertama ketika dia terjadi break ya dan rally pada 12 Oktober 2023 itu rally dengan full speed, naik terus ya. Time frame daily cuman ada 2 candle correction, itu pun cuman bukan candle correction melainkan hanya sesimpel create base and then boom lari lagi ya, full speed memasuki sekitaran bulan tanggal 25 Oktober 2023 itu sudah mulai ada slowing down ya, struggling, naiknya pelan-pelan membentuk sebuah channel. Mulai 10 November kita mulai ngelihat the first pullback yang agresif ya, dari harga 37.000 turun sampai lowestnya 34 ribuan, and then naik lagi, and then turun lagi. Di sini kita tahu bahwa ini adalah proses konsolidasi ya. Di kemarin itu saya sempat nge-share juga di Twitter ya. Jadi soal pandangan saya seputar ini ya. Ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup menarik juga buat kita perhatikan sama-sama teman-teman. And mungkin ini ya nanti pas di live streaming aja lah ya kita baru review ya, atau kita baru bahas. But in the end saya ngelihat ini adalah sebuah threat atau sebuah ancaman. Bisa melihat Bitcoin mengalami koreksi. Jadi kita perlu waspada ini teman-teman ya, terhadap kemungkinan si harga pada Bitcoin itu bisa mengalami koreksi, terutama dikarenakan jeda pada Bitcoin ETF spot.
Itu bisa menjadi kendala kita untuk saat ini. So, dengan melihat kondisi tersebut, saya melihat bahwa key level yang kita punya adalah 35.000 nih. 35.000 break, dia close di bawahnya, itu bakal menjadi pertanda market siap untuk turun lebih jauh, dan proyeksi target adalah $30.000. By the time itu terjadi, saya mungkin akan sell short dan probably hard short. Kenapa? Karena altcoin saya cukup yakin bakal rontok secara merata, teman-teman. Jadi di sini kita ngelihat progres tersebut bisa menjadi ancaman ya untuk altcoins mengalami penurunan lanjutan. Belum lagi Bitcoin dominance, ya kan? Ini udah mulai naik-naik nih. Berarti memang udah ada indikasi market itu lagi beralih ya, money flow-nya dari altcoins berpindah kepada Bitcoin. Nah, teman-teman, saat Bitcoin dominance lagi nanjak, secara tren lagi bullish, sebetulnya sebaiknya kita nggak terlalu banyak bertransaksi di altcoins. Kalau misalkan planningnya adalah untuk long. Jadi lebih preference-nya adalah mungkin melihat kondisi tersebut, Bitcoin dominance-nya lagi cenderung bullish, kita bisa prefer untuk beralih justru transaksinya di Bitcoin. Ya, kita ngelihat nih price action Bitcoin seperti apa dan gimana cara pemanfaatannya. Nah, kalau misalkan ini sedikit ya sharing sama teman-teman berbicara soal dilemanya market saat ini. Bitcoin itu strukturnya gimana sih? Buat saya strukturnya masih bullish. Cuman antisipasi, ada indikasi bisa mengalami yang namanya koreksi. Pada time frame besar kita bisa lihat prosesnya, dan secara sentimen kalau memang penundaan pada Bitcoin ETF spot itu bisa menjadi trigger dari koreksi lebih lanjut, ya kita harus aware dengan hal tersebut. Jadi Bitcoinnya bullish secara struktur, Bitcoin dominance-nya nanjak juga. Dan ini berarti menyebabkan apa? Altcoins naiknya paling segini, teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan Bitcoin mengalami koreksi, sementara Bitcoin dominance turunnya sedikit, yang terjadi pada altcoins adalah turunnya lebih dalam. Nah, sebenarnya ini adalah clue buat kita. Ya, start kalau misalkan teman-teman yang mungkin transaksinya di altcoins adalah ya short selling. Ya, kalian bisa cari koin-koin yang punya peluang untuk short selling. Oke, meanwhile Bitcoin mungkin sebaiknya jangan disentuh dulu ya, karena kita tahu nih posisi Bitcoin saat ini tuh menurut saya sangat dilema antara kita melihat dia akan memasuki fase major correction atau dia bisa nanjak lagi. Dan kalau dia nanjak lagi diiringi dengan dominance yang posisinya lagi bullish, ya altcoins-nya bakal suffering banget, dalam artian dia bakal sulit nih untuk dapat money flow. Akhirnya apa? Gak banyak yang bakalan ikut ngepump, paling hanya segelintir, sebagian sisanya bisa cenderung terkonsolidasi. Itu yang perlu kita aware dengan situasi saat ini. Nah, teman-teman, kemarin kita ngelihat ya, ada konfirmasi berupa potensi double bottom. Ketika harga retest terhadap area previous low, tiba-tiba dapat rejection candle ya pada bull candle yang sangat-sangat powerful. Tapi kalau kita lihat lagi, ini belum ada break juga terhadap previous SNR-nya. Ya, jadi setelah adanya rejection lagi, ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan sudah sempat kayak semacam create higher low, ya, karena dia udah sempat ada higher high-nya di sini. But then boom, ada candle rejection dan dia dibawa turun. Jadi jatuhnya, ya, technically internalnya sendiri dia sudah create yang namanya lower low, ya kan? More or less kayak gini gambarannya. Nah, akan tetapi kalau misalkan harga masih bertahan di atas area demand ini, sebenarnya nggak ada masalah. Saya cuma ngelihat ini probably berpotensi membentuk semacam ascending. Sorry teman-teman, kita kecilin dulu. Ya, probably dia ngebentuk semacam ascending triangle pattern, which is ini adalah trend line batas atasnya sebagai resistance, dan ini adalah support line-nya sebagai trend line juga. Dan untuk memastikan Bitcoin kembali naik, dia harus break dulu nih dari SNR tersebut ya. Dan ingat, di atas juga bukannya nggak ada challenge ya, di sini masih ada area berupa supply yang bisa ngasih rejection pada Bitcoin sebab harga turun dengan begitu impulsif setelahnya. So for now, a breakout, a retest, and retest terhadap supply itu bakal ngasih opportunity untuk Bitcoin, ya bisa dibilang ngasih ruang gerak lah untuk altcoins-nya bisa bergerak sedikit lebih free. Itu dulu teman-teman yang jadi gambaran untuk saat ini. Overall kita konsolidasi ya, nggak banyak activity. Ingat teman-teman, harga turun, naik signifikan, pullback-nya juga agresif, and then membentuk ascending triangle hanya pada pergerakan internal. Kalau teman-teman mau manfaatin, ini kita sebatas scalping saja. Jadi cuma masuk, and then profit sedikit atau profit lumayan, udah boleh consider untuk exit. Ya, kalau misalnya ada rejection,
kalian harus cepet tanggap dan mengambil langkah atau decision untuk mengantisipasi atau meminimalkan resiko terhadap market bisa turun lebih jauh. Itu saja mungkin sedikit informasi yang bisa saya deliver pada video update ini. So, overall-nya adalah Bitcoin ETF Spot bisa menyebabkan yang namanya Bitcoin mengalami koreksi major, ya, terutama karena adanya penundaan lagi. Walaupun secara struktur Bitcoin-nya bullish, permasalahan berikutnya adalah Bitcoin dominance-nya juga ikut naik. Dan kalau misalkan ini yang terjadi, alhasil apa? Ini rata-rata altcoin suffering. Ya, kita bisa lihat ini warnanya merah sebenarnya. Teman-teman mungkin nggak bisa lihat ya karena ketutupan ya istilahnya ya dengan OBS yang saya pakai saat ini. So I think that's gonna be it for the update ya, atau quick update untuk Bitcoin. So thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini selalu ya. Kita bakal ketemu sama teman-teman pada live streaming either itu nanti malam, tapi nanti malam saya ada family dinner, jadi ada planning untuk keluar, dan mungkin besok lah di hari Minggu. Biasa kita lakuin itu di hari Minggu juga tetap ramai, walaupun bisa sampai jam 2 pagi tetap ramai. Saya luar biasa memang sama teman-teman ini semua. Haus akan informasi dan haus akan ilmu lah kalau kita bisa bilang. But ya, doa saya yang terbaik buat teman-teman. Sehat selalu, sukses terus, profit selalu, dan ya, God bless teman-teman. Happy weekend. Cheers and bye-bye guys.